Kamu harus benci saya, Naila Arya Seta. Hai, Ma. Hai sayang. Kenapa sih, Ma? Kayaknya Mama ngeliatin aku terus dari tadi. Mama mau ngomong sesuatu. Gak apa-apa Gio. Mama cuma takut. Mama ngerasa Hendra tuh lagi ngincer kamu, Nak. Kamu jangan ada urusan sama Hendra ya. Kok Mama jadi begini? Kan kita udah tahu siapa pelaku yang membakar rumah kita. Mereka harus kita proses, Ma. Besok kita temuin Om Jimmy buat cari tahu cara gimana caranya menuntut Om Hendra. Enggak. Jangan Gio, jangan. Jangan pernah cari masalah sama Hendra. Dia tuh selalu lolos dan dia tuh licin. Mama udah lama sama dia, jadi Mama tahu sekali dia tuh kayak apa. Mama cuma punya kamu, Gio. Mama takut kalau terjadi sesuatu sama kamu, Mama gak sanggup lagi ngadepinnya. Ma, apa yang dilakukan Om Hendra itu bukan sekedar kejahatan. Kalau ini dibiarkan, siapa yang bisa menjamin dia nggak akan mengulanginya lagi? Kamu tahu nggak? Dia tadi ngerusak mobil Mama. Mobil Mama tuh sampai berasap, untung nggak meledak. Dia tuh hampir membuat Mama mati. Rencana pertemuan dengan Renata besok kamu urus yang benar. Saya nggak mau ada kesalahan. Ngerti kamu? Baik, Pak. Oke. Ya. Urusan pertukaran dengan Renata beres. Tapi jujur bos, saya ngerasa khawatir sama Renata. Dia itu perempuan yang licin dan licik. Saya kepikiran aja gimana kalau kita kasih Rista ke dia, tapi ternyata dia melakukan kecurangan. Saya khawatir akan sulit lagi buat kita dapetin Rista sebagai jaminan, bos. Ada WA dari Wilono. Kamu keluar dulu. Baik. Bos, maaf. Saya pamit sebentar. Bentar. Apa jangan-jangan dia terlibat sama kematian Papa? Kamu jangan asal nuduh, Gio. Apa salah kalau aku curiga? Dari cerita Mama, aku bisa ambil kesimpulan bahwa Om Hendra akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi dia. Ya tapi masalahnya papa kamu itu bukan halangan. Tapi Mama sama dia ada hubungan. Kalian selingkuh.
Bisa jadi dia ingin memiliki mama seutuhnya. Makanya dianggap papa penghalang. You see? Gio, udah Gio, udah. Udahlah, jangan nekat ke rumah Hendra. Kamu nggak tahu Hendra kayak apa kalau dia udah marah. Ma, kita mau hidup tenang. Aku udah capek hidup kayak gini. Om Hendra udah mengacaukan hidup kita. Aku harus ingatkan dia. Kita kalau mau ngalahin dia tuh harus pakai taktik, Gio. Nggak bisa kayak gini, Mama takut. Loh, kenapa kita harus takut? Kita kan nggak salah. Udahlah Gio, kita harus cari cara lain. Nggak bisa kita pakai cara kayak gini. Kita pasti kalah dan Hendra hanya nganggap kita tuh angin lalu. Halo. Besok pagi-pagi kamu datang ke rumah saya. Dari siapa, Ma? Hendra. Tapi dia tutup teleponnya, nggak tahu mau apa. Gio, pokoknya kita harus punya rencana lain. Nggak bisa ngehadepin Hendra hanya dengan emosi. Kita harus punya taktik. Dia jahat, Gio. Semakin lama dia nunggu pasti semakin benci sama saya. Kenapa lo nggak mau gue antar pulang sekalian? Gak usah. Gue lagi nunggu orang di sini. Alasan. Bilang aja lo takut gue tahu rumah lo. Teman lama gue aja. Sampai sekarang dia nggak tahu rumah gue di mana. Nah lo, teman baru, nggak tahu temen atau musuh, pengen banget tahu rumah gue. Udahlah, nggak usah maksa lo. Ih, nyebel. Saya mau ketemu kamu sekarang. Lokasinya saya Sherlock sekarang. Oke. Kebetulan juga ada sesuatu yang mau aku tanyakan sama kamu. Kita ketemuan sekarang. Masih sakit? Kirain udah sembuh. Lo iseng banget ya? Kayaknya nggak bisa gerak tuh tangan lo. Diam lo. Mau gue balikin gak handphone lo? Ah! Ih! Ya aduh! Karma instan tuh. Makanya jangan suka mukulin gua. Awas ya kalau udah sembuh. Kenapa sih baru sekarang balikin HP gua? Kan gua udah minta dari kapan tahu. Untung gue balikin. Gue masih bisa nyembak lu. Semuanya nyebelin.
Pak Haska. Kok kamu yang datang sih? Surprise. Nah, kita turun yuk. Di sini dingin banget tau. Nanti kamu sakit lagi. Aku nungguin Pak Haska, sebentar lagi dia datang. Kak Aska nggak akan datang. Dia sendiri yang hubungin aku. Makanya aku kesini. Hebat ya. Kayaknya kamu cinta banget sama Kak Aska. Sampai rela nungguin di sini kedinginan, kelaparan, nggak minum, sendirian lagi. Bisa bahas yang lain aja nggak? Aku tahu pasti kamu nggak mau bahas. Tapi masa kamu nggak sadar apa yang dilakukan Kak Aska selama ini? Emang Pak Haska ngelakuin apa? Ya, hal-hal kayak begini. Kadang marah sama kamu nggak jelas, terus sengaja biar aku sama kamu ketemuan terus. Itu karena Kak Aska niat jodohin kita. Om tahu soal kematian papa saya? Apa jangan-jangan Om terlibat? Sekap dia di sini sampai dia ngaku. Kenapa Bapak semalam nggak datang? Kenapa Bapak nggak nemuin saya? Bapak ngindarin saya. Saya nungguin Bapak sampai tengah malam. Saya sudah memberikan semua bukti rekaman dan juga berkas. Kak, Bukan salah perjodohan kita, tapi waktu yang salah mempertemukan kita. Emangnya kamu nggak apa-apa kalau perjodohan kita gagal?